90% investor retail tidak konsisten profit. Masalahnya bukan di market, tapi di diri sendiri. Di tengah meningkatnya partisipasi investor retail, data menunjukkan pola yang konsisten. Mayoritas investor tidak mampu menghasilkan imbal hasil yang berkelanjutan. Studi dari Brazilian Securities and Exchange Commission menunjukkan bahwa 97% day trader gagal mencapai profitabilitas jangka panjang. Sementara itu, berbagai laporan global mengindikasikan bahwa 70 hingga 90% akun retail mengalami kerugian. Polanya jelas. Masalahnya bukan pada akses informasi, melainkan pada perilaku. Dan baru-baru ini pasar memberikan contoh yang sangat nyata. IHSG atau indeks harga saham gabungan sempat mencetak level tertinggi di atas 9.100 pada awal 2026 sebelum terkoreksi tajam kembali ke 6.000 sampai 7.000 dalam periode volatilitas yang sangat tinggi. Penurunan ini dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari ketegangan politik, tekanan nilai tukar, hingga aksi jual investor asing. Namun yang menarik bukan hanya penurunannya, melainkan respon investor terhadap penurunan tersebut. Di fase koreksi, banyak investor melakukan panic selling, cut loss di area bawah saat ketidakpastian mencapai puncaknya. Padahal dalam banyak siklus pasar, fase seperti ini justru menjadi titik di mana pasar mulai membentuk dasar. Dan seperti yang sering terjadi, pasar tidak berhenti di bawah. Seiring meredanya tekanan dan kembalinya sentimen positif, IHSG mulai menunjukkan proses pemulihan secara bertahap. Implikasinya jelas, investor yang keluar karena tekanan emosi seringkali tidak ikut dalam fase pemulihan. Ini bukan sekedar soal timing, ini soal perilaku. Overtrading, bias emosional, dan kurangnya disiplin secara langsung menghasilkan underperformance terhadap pasar. Sebagai pembanding, indeks global seperti S&P 500 secara historis memberikan imbal hasil sekitar 8% hingga 10% per tahun. Namun dalam praktiknya, banyak investor justru tertinggal bukan karena salah memilih saham, tetapi karena tidak konsisten dalam mengeksekusi strategi. Menariknya, prinsip ini memiliki paralel yang kuat dalam aspek spiritual. Dalam Alkitab dikatakan pengendalian diri sebagai salah satu buah roh menunjukkan indikator kedewasaan karakter yang tidak dibentuk secara instan. Dalam konteks finansial, pengendalian diri termanifestasi dalam disiplin, kesabaran, dan kemampuan menahan impuls. Dan mungkin inilah fondasinya. Karakter tidak dibangun saat tekanan datang, tetapi sebelum tekanan itu terjadi. Besok hari Minggu, sebuah momen untuk kembali membangun hubungan dengan Tuhan, bukan sekedar rutinitas, melainkan proses pembentukan karakter. Biarlah roh Tuhan yang ada padamu berbuah lebat menghasilkan kesabaran dan pengendalian diri, termasuk dalam keputusan investasi. Dalam jangka panjang, pasar tidak hanya menguji strategi, tetapi mengungkap siapa diri Anda saat tekanan datang. Jika ingin mulai dengan pendampingan yang tepat, saya akan adakan sesi khusus. Silakan ketik mau. Nanti saya kirimkan informasinya.